kita masuk ke materi di pertemuan 6 ini ya terkait dengan clustering ya. Ada yang bisa membantu Bu Hartati ya, clustering itu apa artinya ya kalau dilihat dari makna apa namanya kata ya, kata cluster ya. Cluster itu apa? Mas Indra bisa membantu Mas Indra? Pengelompokan bukan, Bu? Oke, pengelompokan ya. Jadi untuk clustering ya, clustering itu berarti suatu proses pengelompokan ya. Nah, maka analisis clustering ini berarti bagaimana kita menganalisis dari suatu proses pengelompokan itu sendiri ya. Nah, salah satu algoritma di dalam analisis clustering itu adalah K-means ya. K itu suatu faktor tertentu ya, means itu rata-ratanya ya. Nah, clustering ini merupakan salah satu teknik ya atau metode di dalam data mining ya. Mining ini adalah proses atau usaha untuk mendapatkan sedikit barang berharga ya, sedikit barang berharga dari sejumlah besar material dasar yang telah ada ya. Artinya kalau di dalam proses big data ya, mining ini artinya bagaimana kita dari data-data yang begitu banyak ya, dengan suatu usaha tertentu kita bisa mendapatkan added value ya, itu adalah mining ya. Kalau data mining berarti kan berkaitan dengan data itu ya. Proses otomatis terhadap data yang dikumpulkan di masa lalu ya, maka itu disebut dengan data mining ya. Nah, kemudian objek dari data mining adalah data yang berjumlah besar atau kompleks ya, tidak cukup hanya berjumlah besar ya, tetapi juga kompleks ya. Kenapa seperti itu? Ingat prinsip di dalam big data itu kan ada 5V ya, dan itu mesti terpenuhi. Nah, tujuan dari data mining itu sendiri adalah untuk menemukan hubungan atau pola yang memungkinkan atau memberi indikasi yang bermanfaat ya. Jadi mesti ada manfaat gitu ya. Nah, di dalam data mining itu ada beberapa teknik tadi ya, ada asosiasi rule ya, association rule, lalu ada classification, lalu ada clustering ya, ada sequential pattern. Ya, jadi ada nanti asosiasi, lalu ada klasifikasi, ada cluster ya, pengelompokan ya. Nanti terkadang agak susah membedakan ini apakah clustering, klasifikasi, asosiasi begitu ya. Dan masing-masing teknik ini mempunyai beberapa algoritma ya. Nah, jadi paradigma di dalam data mining ya itu ada yang pertama verifikasi ya. Verifikasi ini seperti melakukan uji hipotesa ya, pada waktu kita di statistik 1 ya, kita melakukan uji goodness of fit hipotesis ya. Uji kebaikan dari suatu hipotesis atau uji hipotesis testing itu uji hipotesis ya, dengan menggunakan ANAVA ya, analysis of varian. Nah, ini salah satunya adalah menggunakan t-test ya, pada waktu itu one sample t-test, kemudian uji 2 sampel dan seterusnya. Ini sifatnya adalah memverifikasi. Memverifikasi apakah misalkan saja untuk uji t-test ya, apakah jam belajar dari mahasiswa itu mempengaruhi nilai ya, sifatnya menguji, memverifikasi. Nah, selanjutnya adalah discovery ya, yang mana ini ada dua, sifatnya adalah mendeskripsikan saja ya, menggambarkan, lalu yang kedua adalah memprediksi ya. Seperti halnya di dalam statistik 1 dulu ya, ada dua yaitu sifatnya adalah deskriptif dan sifatnya adalah inferensia ya. Kalau deskriptif itu menggambarkan saja ya, kalau inferensi itu arahnya adalah verifikasi atau uji hipotesa ini ya. Nah, maka di dalam konsep data besar atau data mining juga ada dua hal yang mengacu kepada konsep dasar statistik, yaitu verifikasi dan discovery tadi ya, deskripsi dan prediction. Nah, di dalam prediction ini ada regresi, ada klasifikasi ya.
Yang mana untuk klasifikasi, ya, bisa digeser ke bawah. Ya, untuk klasifikasi ada beberapa cara di sini ya, ada neural network, Bayesian, decision tree, support vector machine ya, jadi SVM ya namanya ya, support vector mesin ya, kemudian ada instant base ya. Jadi ada beberapa cara di sini. Nah, poin kita pada hari ini adalah clustering ya. Dari sekian banyak nanti di dalam clustering itu kita pelajari tentang K-means. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, saya lanjutkan. Nah, di dalam clustering ya, kalau diibaratkan kita ada input ya, satu macam barang begitu ya, tetapi modelnya berbeda-beda ya, kemudian dari data input ini ya, lalu ada satu model ya, modelnya ini nanti kita pakai algoritma apa begitu ya, maka di sini bisa memilah ya mana yang terkategori ke dalam bola merah putih, bola putih hitam, kemudian bola coklat ya. Jadi dikelompokkan sesuai dengan karakteristik tertentu ya. Atau sesuai kesamaan mestinya gitu ya. Nah, di dalam perusahaan, di dalam suatu organisasi ya, misalkan saja yang paling besar adalah terkait dengan logistik gitu ya. Nah, maka apabila data-data di dalam logistik ini berkumpul menjadi satu ya, satu hal yang disebut dengan logistik, maka untuk menariknya ya ataupun menanggung dari biaya-biaya itu tentunya kan akan sangat berat ya. Maka berbeda jika kita menempuh suatu cara yang memang lebih smart ya, cara yang memang lebih bisa memberikan dampak terhadap aktivitas atau di dalam rekomendasi dari suatu organisasi ya. Di dalam logistik itu tentunya kan ada beberapa hal atau beberapa pengelompokan ya, maka nanti kita melihat ya dari logistik ini kira-kira yang paling banyak pengeluarannya atau yang paling banyak digunakan itu yang mana, misalkan begitu ya. Jadi dari logistik ini yang paling banyak yang mana ya, apakah best practice, paper ya, atau study dan seterusnya, masih banyak lagi. Maka nanti kita akan bisa mengalokasikan atau bisa fokus ya kepada beberapa poin yang memang membutuhkan perhatian khusus itu ya. Nah, hal inilah yang mendasari dari adanya clustering itu ya di dalam suatu perusahaan. Nah, jadi melihat beberapa manfaat tadi ya, kita coba kembali kepada definisi dari clustering, yaitu proses pengelompokan objek yang didasarkan pada kesamaan ya, pada kesamaan antar objek. Jadi yang sama maka dia akan mengelompok ke dalam satu kelompok objek tertentu ya. Nah, jadi clustering ini bisa dikatakan sebagai fenomena di mana search engine mendata dua atau lebih halaman sebuah web dengan sebuah query pencari. Ya, jadi bisa jadi kan satu itu bisa masuk ke A, bisa masuk ke B karena kemiripan, ya kemiripan dari objek tersebut. Nah, maka clustering ini merupakan bisa bermakna begitu ya, atau dikatakan sebagai penganalisaan data yang tujuannya untuk mengelompokkan data ya dengan ciri khas dan karakteristik yang sama dari suatu wilayah atau suatu organisasi. Nah, salah satu algoritma dari clustering yaitu K-means ya, di mana K-means ini konsep dasarnya adalah pencarian pusat cluster secara iteratif ya. Jadi mulai dari ditentukan pusat cluster itu kan berarti suatu titik tertentu ya, ditentukan satu titik tertentu, dilakukan iterasi, diulangi lagi dan seterusnya sampai membentuk kelompoknya ya. Kemudian pusat cluster ditetapkan berdasarkan jarak ya. Jadi prinsipnya K-means ini adalah jarak ya, berdasarkan jarak ke pusat cluster yang ditentukan tadi.
Kemudian proses klaster dimulai dengan mengidentifikasi data yang akan diklasterkan, ya, jumlah data yang akan diklaster dan ini N, ya, kemudian M-nya adalah jumlah variabelnya. Ya. Nanti kita lihat, ya. Jadi kalau misalkan X, Y, J, ya, maka ini kan data, ya, data ke 1, 2, misalkan begitu, maka I-nya ini adalah jumlah data yang akan diklasterkan. J-nya, ya, sampai M, begitu ya, J-nya dari 1 sampai M itu adalah jumlah variabelnya. Jadi nanti iterasinya dilakukan sebanyak data, sebanyak variabel, gitu ya. Oke, kalau kita lihat misalkan saja tadi gambaran datanya seperti ini, maka selanjutnya nanti bagaimana pengklasterannya, ya. Nah, dicontohkan, ya, ini before K-means, ini after K-means, ya, jadi dikelompokkan data-datanya ini. Kalau ini relatif mudah, ya, karena data-datanya sudah cukup dekat, ya. Bentar. Ya, jadi ini bisa ya, ini, ya, ini kan sudah cukup mengelompok, ya, misalkan kita mau membagi gitu. Ya, kemudian ini juga salah satu gambaran, ya, atau visualisasi yang lain, ya, di dalam mengelompokkan atau mengklasterkan. Nah, di dalam K-means itu ada K tadi, ya, faktor K, maka K ini, ya, bisa kita definisikan atau tentukan apakah nanti K-nya 1, K-nya 3, 5, 7, dan seterusnya. Tergantung kondisi data atau pola datanya, ya. Ini jadi misalkan di awal, ya, tadi kan di dalam proses iterasi dari K-means itu pertama menentukan titik pusat, selanjutnya dilakukan iterasi begitu. Nah, jadi misalkan saja dari data yang kita punya, ini kita tentukan dulu titik pusatnya, ya, di satu titik tertentu tidak ada masalah, kemudian dilakukan iterasi, ya, ternyata selanjutnya untuk titik pusat atau pusat klasternya akan bergeser, ya, maka ini juga pusat klasternya akan bergeser, sampai akhirnya adalah final ini pusat klasternya di titik yang ditentukan itu. Ya, mungkin saja bisa sampai iterasi kedua, mungkin bisa sampai ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Ya. Nah, ini pada saat putaran kedua atau iterasi kedua dan iterasi ke berapa ini finalnya ini kan sama. Ya, jadi iterasi kedua, iterasi ketiga, keempat ternyata diulang-ulang sudah stabil, ya, atau tetap untuk pusat klasternya, maka itu sudah dikatakan final atau disitulah pusat klasternya. Ya. Nah, teknis perhitungannya, ya, maka kita menentukan untuk awal iterasi atau pusat klaster ditetapkan secara bebas, kemudian dihitung jarak antara setiap data dengan setiap pusat klaster. Ya, jadi setelah menentukannya, jadi kalau seperti ini, ya, nah ini untuk perhitungan jaraknya sebutlah DIK ini, ya, lalu dilanjutkan, ya, suatu data akan menjadi anggota dari klaster ke J apabila jarak tersebut ke pusat klaster ke J paling kecil, ya. Jadi tentukan pusat klaster, ukur jaraknya mana yang terdekat, maka dia masuk ke klaster tersebut, ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah menentukan jarak itu sebenarnya ada beberapa cara atau ukurannya. Kalau di sini ini dinotasi atau dituliskan dalam model matematis seperti itu, ya, tetapi nanti bisa dikembangkan lagi bahwa proses penentuan jarak itu tidak hanya pakai rumus DIK itu, ya, bisa beberapa cara yang lainnya, ya. Nah, selanjutnya kelompokkan data yang menjadi anggota pada setiap klaster. Nah, jika sudah seperti itu, nilai pusat klaster yang baru, ya, dapat dihitung dengan cara mencari nilai rata-rata dari data yang menjadi anggota pada klaster tersebut, ya. Lalu kita cari CKJ ini, ya. Setelah ketemu dua pengelompokannya, lalu kita cari CKJ-nya, ya. Nah, ini, ya, jadi kalau dibuatkan flowchart-nya, ya, kita menentukan banyaknya klaster K, menentukan pusatnya, lalu hitung jarak objek ke pusat, ya, masing-masing tadi ke pusat klaster, lalu mengelompokkan objek berdasarkan
nilai minimum. Lalu di sini ya, apakah ada objek yang harus pindah? Jika iya, maka ulangi lagi. Jika iya, maka ulangi lagi. Jika tidak, sudah selesai. Ya, jadi jika sudah tidak ada objek yang pindah kelompok, maka di situ dikatakan bahwa nilainya, ya, K-nya dan juga pengklasterannya, ya, model klasternya ya sudah seperti itu atau N. Ya. Contoh ini, ya. Di sini ada number of customer, lalu di sini ada pengklasterannya ya, klaster 1, 2, 3, 4 ya, menjadi seperti ini untuk klaster-klasternya ya. Atau dalam dikelompokkan seperti ini, kalau seperti ini nih mesti 2 ya, K-nya 2 ini udah pasti baik ini ya. Tapi kalau udah bentuknya seperti ini, wah ini agak susah ya kan. Ini mengelompokkan mau K-nya berapa, ini agak susah, tantangannya cukup besar ya. Nah, ini klasternya ini. Nah, apakah besarnya anggota dari masing-masing klaster itu harus sama? Ya, tidak harus sama, tergantung kedekatan tadi. Kedekatan terhadap pusat klaster. Ya. Kalau di sini ada data iris spesies ya, jadi bunga iris ya. Ini misalkan ada data ukuran daun ya, ukuran daun dari bukan daun, apa sih itu? Bunga itu kelopak bunga ya. Ada kelopak bunga ya, dari bunga iris, nanti termasuk iris apa ya. Ini ada iris setosa, ada iris versicolor, ada iris virginica ya. Nah, dari ukuran-ukuran kelopak ya, kelopak bunga tadi ya, maka di sini bisa nanti dikategorikan ya, dari ukurannya itu apakah masuk setosa, versicolor atau virginica ya, kurang lebih seperti itu. Kalau ini luar biasa ini tantangannya mengelompokkan ya. Oke, nah kelebihan daripada K-means itu adalah mudah untuk mengimplementasikan, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan learning-nya atau pembelajarannya itu relatif lebih cepat ya, dibandingkan dengan algoritma yang lain ya. Kemudian sangat fleksibel dan mudah digunakan, algoritma yang sangat umum digunakan, lalu menggunakan prinsip yang sederhana sehingga cukup mudah gitu ya, dijelaskan baik secara statistik maupun non statistik ya, secara teknis seperti itu. Nah, ini kelemahannya ya, bila jumlah data tidak terlalu banyak mudah menentukan klaster, tetapi kalau banyak itu yang agak susah ya. Kemudian tidak pernah mengetahui real klasternya dengan menggunakan data yang sama ya. Jadi memang dengan data yang sama itu klasternya bisa beda-beda ya. Tergantung argumennya apa begitu ya. Argumen apa, dampaknya apa. Ya biasanya melakukan suatu analisis kan seperti itu ya. Yang dilakukan itu biayanya sekecil mungkin tetapi dampaknya itu sebagus mungkin gitu ya. Prinsipnya kan seperti itu. Nah, ini dicontohkan ya, tadi kalau XIJ ya, banyaknya variabel dan banyaknya data, maka di sini X10, J-nya 2 ya. Banyaknya variabel ada 2. Fitur X, fitur Y begitu ya, datanya ada 10 ya. Ya, maka ini dilakukan beberapa iterasi. Yang pertama adalah mengukur datanya, kemudian menghitung jarak ke pusatnya ya. Jadi karena ada 2 variabel, maka ada C1, C2 itu ya. Lalu jarak data kedua terhadap pusat klaster ini dihitung ya, dengan menggunakan C-nya ya, perhitungan jarak ya. Oke, maka didapatkan data seperti ini dari perhitungan tadi ya, C1 dan C2 untuk data ke 1 sampai data ke 10 ya. Ini ya, ini tadi datanya ada 10 data, lalu X tadi ya, ini X, ini Y tadi ya. Maka didapatkan jaraknya adalah seperti ini. Nah, dari sini maka nanti kita bisa kelompokkan yang memang sifatnya dekat dengan angka 33 ini ya. Misalkan gitu ya. Nanti akan dikelompokkan. Ya, ini ya, jadi dikelompokkan ke dalam 01, 01 begitu ya. Ya. Ini ya, mana yang ada di 0, mana yang ada di 1 ya. Nah, yang di sini untuk 3 itu kategorinya 0 ya, yang 1 itu yang di bawah angka 3 ya. Yang di baris kedua ini berarti kan 0, 0, 1, 0 ya. Ya. 1 yang di bawah 3 ya.
balik ya, 1 yang di bawah 3 ya, maka di sini 1, 1, iya. Ini ya, ini 1, 1, ini 0, ini 1, 1 gitu ya. Ya, maka ini dikelompokkan seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah ya, maka menentukan klaster baru ya. C1, C2 diulangi lagi ya. Manakala nanti berhenti sampai kapan gitu ya. Berhentinya kapan ya. Jadi pada saat klasternya ini ya, pengelompokannya ini sudah tidak berubah. Maka di situ akan berhenti ya. Kalau G1, G2 ya tidak perlu dilakukan iterasi lagi ya. Jadi berhenti pada saat G1 sama dengan G2 ya. Jadi kurang lebih nanti ini untuk kelihatan ya, ini ya untuk name-nya ya, silahkan di-download nanti dibuka ya, file new dan seterusnya. Nah ya, gerak sendiri. Nanti bisa kita buka. Bentar ya, terlalu banyak file yang dibuka ini. Nah, di sini nanti kita membentuk modelnya ya. Jadi kita masukkan datanya dulu ya. Kemudian datanya apakah nanti perlu dipartisi atau tidak ya. Jika tidak, maka dari tabel ini kita langsung ke algoritma yang kita gunakan apa. Nah, ini salah satu contohnya adalah dengan Kamins, tetapi ini nanti bisa beberapa hal begitu ya, atau bisa beberapa algoritma yang kita gunakan di sini ya. Lalu untuk visualisasi atau hasilnya itu yang seperti apa ya. Maka ini untuk inputnya nanti bisa dicoba-coba dari sini ya, input output kita punya data apa ya. Kalau formatnya datanya adalah Excel, maka di sini XLS ya. Kemudian ada beberapa yang lainnya CSV dan seterusnya ya. Nanti silahkan download terlebih dahulu ya. Nanti minggu depan kita praktekkan ya untuk menganalisis ya menggunakan Kamins dan beberapa algoritma yang mungkin nanti bisa kita selesaikan ya. Saya rasa itu, jika ada yang ditanyakan monggo.